Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa dari kelas 2A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau disebut dengan klorofil. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama adalah klorofil. Melakukan fotosintesis, tumbuhan harus mempunyai klorofil atau biasa dikenal sebagai zat hijau daun. Tumbuhan yang mempunyai klorofil bersifat autotrof, yakni organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri lewat proses fotosintesis. Yang kedua, cahaya matahari. Fotosintesis yang paling penting yaitu adanya cahaya matahari. Jika tidak ada cahaya matahari, maka tumbuhan hijau tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Hal inilah yang membuat proses fotosintesis hanya dapat terjadi pada waktu siang hari saat matahari bersinar. Yang ketiga, air atau H2O. Reaksi fotosintesis, tumbuhan juga membutuhkan air sebagai salah satu bahannya. Jika tidak adanya air, dapat menghambat proses fotosintesis yang akan dilakukan oleh tumbuhan. Yang keempat, ada karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida menjadi komponen terpenting pada saat proses fotosintesis. Tumbuhan bisa mendapatkan karbon dioksida di udara bebas lewat stomata, termasuk dari hasil sisa respirasi oleh manusia maupun hewan. Proses atau reaksi fotosintesis yang pertama ada reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung di dalam stroma, tidak lagi membutuhkan cahaya matahari, tetapi tidak dapat berlangsung jika belum terjadi siklus terang, karena energi yang digunakan berasal dari reaksi terang. Yang kedua ada reaksi terang. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid yang ada di grana. Reaksi terang disebut dengan fotolisis karena proses penyerapan energi cahaya dan penguraian molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Selanjutnya ada fotosintesis pada alga dan bakteri. Alga terdiri dari beberapa alga multiseluler seperti ganggang hingga alga mikroskopik yang hanya terdiri dari satu sel. Meskipun alga tidak mempunyai struktur sekompleks tumbuhan darat, fotosintesis pada keduanya terjadi dengan cara yang sama. Hanya saja karena alga mempunyai berbagai jenis pigmen dalam kolopasnya, maka panjang gelombang cahaya yang akan diserap pun lebih bervariasi. Semua alga dapat menghasilkan oksigen dan kebanyakan bersifat autotrof. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.